Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Produksi dan Pemanfaatan Media. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teori VSEPR berdasarkan aplikasi berbasis Android atau iOS, yaitu aplikasi Webmo. Adapun anggota kelompoknya yang itu Anfasa Rizga Aprilia, Alvina Miranda, Tuti Idawati, Rizka Awalia Rodiah, dan Muhammad Fasya Wiranata. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi geometri molekul. Apa sih pengertian geometri molekul itu? Geometri molekul adalah susunan ruang atom-atom dalam molekul. Pengertian hibridisasi adalah suatu konsep bersatunya orbital-orbital atom membentuk orbital hibrid yang baru dalam pembentukan ikatan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu teori VSEPR atau Valence Shell Electron Pair Repulsion. Dalam penentuan bentuk atau geometri molekul, perlu diperhatikan keberadaan elektron tak berikatan dan elektron valensi ketika pembentukan ikatan. Teori ini disebut juga teori domain elektron, suatu pengembangan dari teori VSEPR atau Valence Shell Electron Pair Repulsion. Pada teori ini terdapat dua jenis domain, yaitu domain elektron bebas untuk pasangan elektron bebas dan domain elektron ikatan untuk elektron dalam ikatan, di mana satu pasang elektron bebas dianggap satu domain elektron. Satu ikatan, baik itu tunggal, rangkap, dua maupun tiga, juga dianggap satu domain elektron. Dari jumlah total domain, inilah didapatkan bentuk-bentuk dasar untuk berbagai molekul seperti berikut. Bisa kalian perhatikan gambar di samping mengenai bentuk-bentuk dasar untuk berbagai molekul. Baik, selanjutnya prinsip-prinsip dasar dari teori domain elektron. Selain itu, prinsip-prinsip dasar dari teori domain elektron adalah sebagai berikut. Yang pertama, antar domain elektron pada kulit luar atom pusat saling tolak-menolak, sehingga domain elektron akan mengatur diri sedemikian rupa untuk meminimalisir gaya tolak-menolak ini. Lalu yang kedua, pasangan elektron bebas atau yang biasa kita sebut dengan PEB mempunyai gaya tolak yang sedikit lebih kuat daripada pasangan elektron ikatan. Hal itu terjadi karena pasangan elektron bebas hanya terikat pada satu atom, sehingga gerakannya lebih leluasa. Urutan kekuatan tolak-menolak di antara pasangan elektron adalah sebagai berikut. Tolakan antar PEB lebih besar daripada tolakan antar PEB dan pasangan elektron ikatan lebih besar daripada tolakan antara pasangan elektron ikatan. Baik, selanjutnya menentukan geometri molekul. Untuk menentukan geometri molekul, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, 1. Menentukan tipe molekul. Untuk menentukan tipe molekul, atom pusat dilambangkan dengan A, elektron ikatan dilambangkan dengan X, dan setiap domain elektron bebas dinyatakan dengan E. Caranya berbeda tergantung jenis molekul atau senyawanya. Cara yang pertama, senyawa biner berikatan tunggal, maka setiap ikatan hanya menggunakan satu elektron dari atom pusat. Maka jumlah PEB atau E dapat ditentukan dengan persamaan E sama dengan 1/2X dikali dengan FV dikurang X 2, di mana FV sama dengan jumlah elektron valensi atom pusat dan X sama dengan jumlah atom yang terikat pada atom pusat. Lalu yang kedua, senyawa biner berikatan rangkap atau kovalen koordinat dengan persamaan E sama dengan 1/2X EV min X, di mana X yaitu jumlah elektron yang digunakan atom pusat. Selanjutnya yaitu nomor 2, menentukan geometri domain-domain elektron di sekitar atom pusat yang memberi tolakan minimum. Yang ketiga, menetapkan domain elektron terikat dengan menuliskan lambang atom yang bersangkutan. Yang keempat, menentukan geometri molekul setelah mempertimbangkan pengaruh pasangan elektron bebas. 2. Bentuk molekul. Untuk jumlah domain 2 hingga 4, berikut bentuk molekul dengan adanya PEB untuk jumlah domain 2 hingga 4. Yaitu yang pertama, jumlah domain elektronnya ada 2, geometri domain elektronnya linear, jumlah domain ikatannya 2, jumlah domain elektron bebasnya 0, dan geometri molekulnya linear. Yang kedua,
yaitu jumlah domain elektronnya ada 3, geometri domain elektronnya segitiga datar, jumlah domain ikatannya 3 dan 2, jumlah domain elektron bebasnya 0 dan 1, dan geometri molekulnya ada segitiga dasar dan bengkok. Yang ketiga yaitu jumlah domain elektronnya 4, geometri domain elektronnya tetrahedral, jumlah domain ikatannya ada 4, 3 dan 2, jumlah domain elektron bebasnya 0, 1 dan 2, dan geometri molekulnya ada tetrahedral, trigonal piramid, dan bengkok. Baik, selanjutnya untuk jumlah domain 5 dan 6, berikut adalah bentuk molekul dengan adanya PEB untuk jumlah domain 5 hingga 6. Jika domain elektron ikatan berjumlah 5 dan domain elektron bebasnya berjumlah 0, maka bentuk molekulnya akan menjadi trigonal bipiramida. Berikutnya, jika ada domain elektron ikatan 4 serta domain elektron bebasnya 1, maka akan terbentuk geometrinya adalah berbentuk jungkitan. Berikutnya, jika domain elektron ikatannya berjumlah 3 dan ada 2 domain elektron bebas, maka bentuknya akan menjadi bentuk T. Berikutnya, jika ada domain elektron ikatannya itu berjumlah 2 dan terdapat 3 domain elektron bebas, maka bentuknya akan menjadi linier. Berikutnya, untuk jumlah domain 6, jika terdapat 6 domain elektron ikatan dan 0 domain elektron bebas, maka geometrinya akan menjadi berbentuk oktahedral. Kemudian, jika ada 5 jumlah domain elektron ikatan dan 1 domain elektron bebas, maka akan terbentuk geometri berbentuk piramid. Berikutnya, jika terdapat 4 domain elektron ikatan dan 2 domain elektron bebas, maka bentuknya akan menjadi segi 4 datar. Yang berikutnya adalah teori hibridisasi. Menurut teori hibridisasi, ikatan itu terjadi akibat terbentuknya orbital hibrida. Apa itu orbital hibrida? Orbital hibrida adalah orbital yang terbentuk sebagai hasil penggabungan 2 atau lebih orbital atom. Nah, berikut ini sebagai contoh bisa dilihat penggabungan orbital S dan P pada karbon di dalam metana atau CH4 sebagai berikut. Berikut ada gambar dari orbital 2s atom C, 2p, dan kemudian berhibridisasi membentuk orbital hibrida sp3 untuk atom C. Orbital hibrid sp3 itu melibatkan 1 orbital 2s dan 3 orbital 2p. Berikutnya bisa kita lihat ini hubungan antara jenis hibridisasi dari atom pusat dengan bentuk molekulnya. Jika sebuah atom pusat berhibridisasi sp, maka bentuknya adalah linear. Jika berhibridisasi sp2, bentuknya akan menjadi trigonal planar. Jika berhibridisasi sp3, maka bentuknya akan menjadi tetrahedral. Berikutnya, jika berhibridisasi sp3d, maka akan terbentuk bentuk molekulnya menjadi trigonal bipiramida. Kemudian, jika berhibridisasi sp3d2, maka akan membentuk sebuah molekul dengan bentuk oktahedral. Berikut adalah demonstrasi dari kami untuk menggunakan aplikasi Webmo dalam melihat geometri sebuah molekul. Baiklah, pertama-tama di sini kita menginstal aplikasi Webmo terlebih dahulu. Di sini kita sudah menginstal aplikasi Webmo. Kemudian kita buka aplikasi ini. Lalu, ini kita sudah menyalakan data seluler. Maka akan tampil lembar kerja seperti yang ada di layar kita ini. Selanjutnya untuk membuat molekul kita membuka peta-tabel. Di sini kita memilih karbon. Kita klik. Lalu kita membuat kembali yaitu Cl4 karena di sini kita akan membuat karbon tetrahedral yaitu CCl4. Ya, mungkin di sini bentuknya masih acak-acakan atau tidak sempurna. Maka untuk menyempurnakannya kita mengklik clean up dan pilih comprehensive idealist. Nah, maka di sini sudah sempurna, bisa kita lihat molekul tetrahedral dari CCl4 atau senyawa CCl4. Kemudian untuk fitur lainnya kita membuka calculate untuk melihat elektron potensialnya. Melihat potensial elektrostatik dengan mengklik orbital dan mengklik elektrostatik potensial. Di sini terlihat sesuai yang diinginkan. Di sini bisa melihat kepolarannya dari senyawa CCl4. Untuk menyimpannya kita klik kanan atas.
lalu klik Save As. Bisa juga dengan Save Image untuk menyimpan di galeri. Ya, sekian presentasi mengenai penggunaan aplikasi Webmo pada Android atau iOS. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.